Manajemen ASN. ASN mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat modern yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi menjadikan aksesibilitas semakin mudah. Namun, tetapi birokrasi kita masih menjadi hambatan dalam pembangunan yang ditandai dengan masih rendahnya kinerja pelayanan birokrasi dan masih tingginya angka korupsi di Indonesia. Selain itu, pelayanan birokrasi kita belum profesional untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola ASN menjadi semakin profesional, di mana undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Lalu, bagaimana kedudukan ASN? Seorang ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian, sebagai seorang ASN, kita memiliki peran dan tugas, yaitu yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana kita harus melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, yaitu pelayan publik. Sebagai ASN, kita harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN, tentunya kita memiliki peran penting dalam mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain peran dan tugas, sebagai ASN kita juga memiliki sebuah hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang patut atau layak diterima. Untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak berupa gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, serta jaminan pensiun dan hari tua. Setelah ada hak, tentunya pasti ada kewajiban. Kewajiban dapat diartikan sebagai suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual atau sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh ASN. Adapun kewajiban kita sebagai ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, kewajiban kita sebagai ASN yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proyeksi karir menggunakan kaidah sistem merit.
Konsep sistem merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Apa sih sebenarnya arti sistem merit itu? Latar belakang sistem merit yang pertama yaitu karena adanya praktik spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Yang kedua, perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja aparatur sipil negara yang masih rendah. Dan yang keempat, struktur kepegawaian, yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi yang belum ideal. Lalu, apa sih sistem merit itu? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit memiliki berbagai manfaat baik bagi organisasi maupun bagi pegawai itu sendiri. Manfaat sistem merit bagi organisasi antara lain yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang ketiga, intensi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai yaitu yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Kita sebagai ASN seharusnya mengoptimalkan perjalanan karir kita dengan melakukan pengembangan karir sesuai dengan manfaat dari sistem merit itu sendiri. Pengembangan karir dapat dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan ataupun kebutuhan instansi pemerintahan. Dari keseluruhan itu, bagi saya peningkatan kompetensi sangatlah penting, karena dengan kompetensi yang kita miliki secara tidak langsung akan mempermudah perjalanan karir kita. Pengembangan kompetensi berupa kompetensi teknis, kompetensi manajerial, serta kompetensi sosial kultural. Pengembangan kompetensi dapat melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan pemataran. Sekian dari saya terkait manajemen ASN. Semoga dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran kita untuk selalu berpartisipasi dalam mewujudkan ASN yang profesional.